Halo sahabat semua, jumpa lagi ya dengan saya atas nama Nela Safanova. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas belajar di luar kelas, yaitu video yang ke-31 tentang interview 3. Yang pertama yaitu apa prinsip utama yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator ketika proses bimbel interview. Jelaskan dan alasannya kenapa. Prinsip utama yang harus diterapkan oleh motivator ketika proses bimbel interview, yaitu motivator harus senantiasa menjadi seorang pembelajar dan selalu memperbaiki diri. Kemudian motivator juga harus sering-sering mengevaluasi diri agar bisa lebih baik lagi ketika melakukan proses membimbangkan di kelas bimbel interview. Kemudian apa prioritas motivator ketika di dalam kelas pendekatan? Nah, motivator ketika berada di dalam kelas pendekatan maka harus memprioritaskan tentang kesenangan anak melalui berdialog. Nah, tujuan dari dialog ini itu untuk mengetahui tentang kesenangan apa saja yang disukai atau yang disenangi oleh anak. Kemudian berapa durasi kelas pendekatan yang dilakukan? Durasinya yaitu kurang lebih selama 5 menit. Kemudian apa prioritas ketika di dalam kelas trial? Nah, ketika di dalam kelas trial prioritasnya yaitu bermain baca-bacaan dengan memberikan materi berupa 4 HVK, dan ketika 4 HVK sudah terampil maka saat itu juga sudah bisa dilanjutkan dengan memberikan materi 4 HVS dengan kata yang dekat dengan anak atau yang ada di sekeliling anak. Kemudian durasi yang diperlukan ketika di kelas trial adalah kurang lebih selama 15 menit. Dan berapa durasi orang tua ketika mengikuti kelas trial, yaitu sampai orang tua tersebut yakin dan percaya kepada bimba untuk menitipkan anaknya di bimba interview. Yang selanjutnya yaitu apa prioritas ketika di dalam kelas lanjutan. Nah, yang dijadikan sebagai prioritas ketika di dalam kelas lanjutan adalah bermain kegiatan atau bermain baca-bacaan harus menyenangkan, yaitu harus sesuai dengan yang disukai oleh anak dan yang dikuasai oleh anak. Kemudian kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Tentu saja yang lebih prioritas atau yang lebih diprioritaskan adalah kegiatan bermain baca-bacaan, karena bimba A-I-U-E-O memiliki tujuan khusus, yaitu untuk menumbuhkan minat baca anak secara intrinsik. Kemudian materi apa saja yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Nah, materinya yaitu bisa berupa modul yang sudah ditulis oleh anak, kemudian bisa juga dengan menggunakan modul yang sudah pernah dimainkan atau sudah dikuasai oleh anak. Kemudian bagaimana caranya agar bermain baca-bacaan menyenangkan? Yaitu dengan menerapkan atau dengan melalui metode permainan yang anak sukai atau melalui hal-hal yang disukai oleh anak. Kemudian bagaimana cara menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Yaitu kita harus mengalihkan terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan yang anak sukai, dan kemudian ketika anaknya sudah nyaman maka kita bisa arahkan anak untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Baik, kurang lebihnya demikian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.